Pernah nggak sih kamu merasa capek, tapi nggak tahu kenapa? Padahal aktivitasmu itu-itu saja setiap hari. Bisa jadi bukan karena kamu kurang istirahat, tapi karena terlalu banyak kebiasaan yang diam-diam menguras energi. Decluttering kebiasaan itu bukan soal mengubah hidup secara drastis. Ini tentang menyadari rutinitas mana yang sebenarnya membantu, dan mana yang justru bikin lelah tanpa hasil yang jelas. Seringkali kita menjalani kebiasaan hanya karena sudah terbiasa. Bangun pagi langsung pegang ponsel, scroll tanpa tujuan, lalu tiba-tiba, waktu habis dan pikiran sudah penuh sebelum hari benar-benar dimulai. Ada juga kebiasaan mengatakan iya ke semua hal. Takut mengecewakan orang lain, akhirnya jadwal penuh, tubuh capek, dan waktu untuk diri sendiri makin sedikit. Rutinitas yang melelahkan nggak selalu terlihat buruk. Kadang terlihat produktif, sibuknya dan rapi di luar, tapi di dalam justru bikin stres dan kehilangan arah. Decluttering kebiasaan dimulai dari berani berhenti sejenak. Mana masih apa yang siang kamu lakukan setiap hari? Lalu jujur pada diri sendiri, mana yang bikin berkembang dan mana yang cuman bikin bertahan. Kamu nggak harus langsung menghapus semuanya. Cukup kurangi pelan-pelan. Misalnya mengurangi waktu layar, mengatur ulang jam tidur, atau berhenti membandingkan hidupmu dengan orang lain di media sosial. Kebiasaan kecil yang sehat justru sering terabaikan. Minum air yang cukup, bernapas dengan sadar, atau berjalan sebentar tanpa tujuan bisa memberi energi lebih besar dari yang kita kira. Meninggalkan rutinitas melelahkan bukan berarti malas. Justru itu tanda kamu menghargai tenaga, waktu, dan kesehatan mentalmu sendiri. Saat kebiasaan yang nggak perlu mulai berkurang, kamu akan punya ruang. Ruang untuk berpikir lebih jernih, merasakan hidup, dan menentukan apa yang benar-benar penting. Kamu akan sadar bahwa tidak semua hal harus dilakukan hari ini. Tidak semua pesan harus dibalas cepat. Nah, tidak semua ekspektasi orang lain harus kamu penuhi. Decluttering kebiasaan mengajarkan kita untuk hidup lebih sadar. Melakukan sesuatu karena memang dibutuhkan, bukan karena dorongan, tekanan, atau kebiasaan lama. Hidup yang lebih ringan bukan datang dari menambah aktivitas, tapi dari berani melepaskan yang tidak sejalan lagi dengan dirimu saat ini. Setiap orang punya versi lelahnya masing-masing. Yang penting, udah mau mendengarkan sinyal dari tubuh dan pikiranmu, sebelum benar-benar kehabisan energi. Mulailah dari satu kebiasaan hari ini. Satu saja yang kamu rasa paling melelahkan. Pelan-pelan dilepaskan, dan diganti dengan rutinitas yang lebih menenangkan dan bermakna. Ketika satu kebiasaan melelahkan berhasil dilepaskan, kamu akan merasakan perubahan kecil yang menyenangkan. Bukan perubahan besar yang langsung terlihat, tapi rasa lega yang perlahan muncul dalam keseharian. Kamu mungkin mulai punya waktu luang yang sebelumnya tidak terasa. Waktu ini bukan untuk diisi lagi dengan kesibukan baru, tapi untuk dinikmati tanpa tuntutan. Di fase ini penting untuk belajar merasa cukup. Tidak selalu produktif bukan berarti gagal, dan tidak sibuk bukan berarti tidak berguna. Rutinitas yang sehat seharusnya mendukung hidupmu, bukan menguras habis energi. Kalau setelah melakukannya kamu selalu merasa lelah dan kosong, itu tanda perlu dievaluasi. Decluttering kebiasaan juga berarti belajar membuat batasan. Batasan dengan pekerjaan, dengan orang lain, bahkan dengan diri sendiri. Kamu berhak mengatakan tidak tanpa harus merasa bersalah. Waktumu berharga, dan energimu tidak harus dibagi ke semua arah. Saat hidup terasa lebih teratur, pikiran pun ikut lebih tenang. Kamu jadi lebih fokus pada satu hal, bukan terburu-buru mengerjakan banyak hal sekaligus. Ketenangan ini membantu kamu mengenali apa yang sebenarnya kamu butuhkan, bukan apa yang terlihat menarik atau sedang tren. Perlahan, kamu akan lebih mengenal ritme hidupmu sendiri. Kapan waktu terbaik untuk beraktivitas, dan kapan waktunya berhenti sejenak. Hidup bukan lomba siapa yang paling sibuk. Setiap orang punya jalannya masing-masing, dengan tempo yang berbeda, dengan kebiasaan yang lebih sederhana. Kamu bisa hadir sepenuhnya dalam setiap momen. Makan tanpa tergesa, berbicara tanpa terburu, dan beristirahat tanpa rasa bersalah. Decluttering kebiasaan memberi ruang untuk rasa syukur tumbuh. Kamu lebih mudah menghargai hal kecil yang sebelumnya terlewatkan. Energi yang tadinya habis untuk rutinitas melelahkan kini, bisa kamu arahkan ke hal yang lebih bermakna. Hal yang membuatmu merasa hidup, bukan sekadar bertahan. Perubahan ini mungkin terasa asing di awal, tapi seiring waktu, kamu akan sadar bahwa hidup yang lebih ringan justru terasa lebih dalam. Teruslah menata kebiasaanmu dengan sadar. Karena hidup yang tenang bukan tentang melakukan lebih banyak, tapi tentang memilih dengan lebih bijak. Seiring waktu, kamu akan menyadari bahwa kebiasaan yang tersisa benar-benar mencerminkan siapa dirimu. Bukan hasil tuntutan lingkungan, tapi pilihan yang kamu ambil dengan sadar. Kamu mulai bangun pagi tanpa rasa terburu-buru yang berlebihan. Hari terasa lebih ramah,
karena kamu tidak lagi memaksakan diri mengikuti ritme yang melelahkan. Rutinitas sederhana, seperti merapikan tempat tidur atau menyeduh. Minuman hangat bisa menjadi momen menenangkan, bukan karena aktivitasnya besar, tapi karena dilakukan dengan penuh kesadaran. Decluttering kebiasaan juga mengajarkan kamu untuk lebih sabar. Sabar pada proses, dan sabar pada diri sendiri yang sedang belajar berubah. Ada hari-hari di mana kamu tergoda kembali ke kebiasaan lama. Itu wajar, karena perubahan tidak selalu berjalan lurus dan rapi. Yang terpenting bukan kesempurnaan, tapi konsistensi kecil yang terus dijaga. Satu langkah pelan tetap lebih baik daripada tidak melangkah sama sekali. Kamu akan mulai merasakan perbedaan antara sibuk dan bermakna. Tidak semua aktivitas yang mengisi jadwal, mengisi hati juga. Dengan kebiasaan yang lebih terpilih, pikiran jadi lebih jernih. Kamu tidak mudah reaktif dan lebih tenang menghadapi situasi tak terduga. Kamu pun belajar memberi jeda di tengah kesibukan. Jeda untuk bernapas, berpikir, dan menyadari apa yang sedang kamu rasakan. Rutinitas yang dulu terasa wajib kini berubah menjadi pilihan. Kamu melakukannya karena ingin, bukan karena terpaksa. Decluttering kebiasaan membuka ruang untuk pertumbuhan yang lebih sehat. Kamu berkembang tanpa harus mengorbankan ketenangan batin. Kamu mulai memahami bahwa istirahat adalah bagian penting dari produktivitas. Tanpa istirahat, semua usaha terasa lebih berat. Hidup terasa lebih seimbang ketika kamu tidak lagi melawan diri sendiri. Tubuh dan pikiran bekerja selaras, bukan saling menekan. Perjalanan ini mungkin tidak selalu terlihat oleh orang lain, tapi dampaknya sangat terasa oleh dirimu sendiri. Teruslah menjaga kebiasaan yang membuatmu bernapas lebih lega. Karena hidup yang baik dimulai dari rutinitas yang tidak melelahkan. Di titik ini kamu akan mulai merasa lebih terhubung dengan dirimu sendiri, bukan versi yang selalu dituntut kuat, tapi versi yang jujur dengan batasannya. Kamu tidak lagi merasa bersalah saat memilih berhenti sejenak. Justru kamu paham bahwa berhenti adalah bagian dari menjaga keberlanjutan hidupmu. Kebiasaan yang dulu terasa wajib kini bisa kamu pertanyakan dengan tenang. Apakah ini masih relevan, atau hanya sisa dari masa lalu yang belum dilepaskan? Decluttering kebiasaan membantu kamu mengenali prioritas. Apa yang benar-benar perlu dilakukan, dan apa yang bisa ditunda tanpa menimbulkan masalah. Kamu mulai menikmati kesederhanaan dalam rutinitas harian. Tidak banyak drama, tidak banyak tekanan, hanya alur yang terasa lebih manusiawi. Perlahan, kamu menjadi lebih peka terhadap sinyal kelelahan. Saat tubuh meminta istirahat, kamu mendengarkan tanpa harus memaksakan diri. Hubungan dengan orang lain pun ikut berubah. Kamu hadir dengan energi yang lebih utuh, bukan dalam kondisi lelah dan terpaksa. Kamu belajar bahwa menjaga diri sendiri bukan tindakan egois. Justru dengan kondisi yang lebih baik, kamu bisa memberi dengan lebih tulus. Rutinitas yang sehat memberi ruang bagi kreativitas muncul. Pikiran yang tidak penuh tekanan lebih mudah menemukan ide dan solusi. Kamu juga jadi lebih berani menentukan arah hidupmu sendiri. Tidak mudah terombang-ambing oleh standar atau ekspektasi luar. Decluttering kebiasaan membuat hidup terasa lebih jujur. Kamu tidak lagi menjalani hari demi terlihat baik, tapi demi merasa baik. Ada ketenangan yang tumbuh ketika hidup tidak lagi penuh kebisingan. Baik kebisingan jadwal maupun kebisingan pikiran. Setiap hari mungkin terlihat sederhana dari luar, tapi di dalamnya, kamu sedang membangun fondasi hidup yang lebih sehat. Kamu tidak mengejar hidup sempurna. Kamu memilih hidup yang selaras dengan kemampuan dan kebutuhanmu. Dan dari rutinitas yang lebih ringan itu, kamu memberi dirimu kesempatan untuk benar-benar hidup, bukan sekadar bertahan. Sebagai penutup, decluttering kebiasaan bukan tentang mengubah dirimu menjadi orang lain, tapi kembali pada dirimu yang lebih sadar dan jujur. Saat kamu berani meninggalkan rutinitas yang melelahkan, kamu sedang memberi ruang bagi hidup yang lebih tenang dan bermakna. Ingat, kamu tidak harus menjalani semuanya sekaligus. Cukup pilih kebiasaan yang membuatmu bernapas lebih lega, dan rawat itu setiap hari. Karena hidup yang baik bukan tentang seberapa sibuk kamu terlihat, tapi seberapa damai kamu menjalaninya.